Kami dari Panitia tidak menyampaikan beberapa perihal. Yang pertama terkait keuangan di masjid kita. Yang kita sampaikan adalah pemasukan yang sudah kita data per tanggal 27 Desember 2024 itu pemasukannya mencapai 4.440.500 rupiah. Adapun pengeluaran yang sama tanggal 27 Desember bulan ini adalah 4.950.000 rupiah. Lebih besar pengeluarannya untuk kegiatan kajian dan khutbah Jumat dan lain sebagainya dan misalnya. Dan juga kami tidak melaporkan keuangan kegiatan yang sedang kita adakan, yakni donasi pengadaan media streaming dan pengikutan kegiatan mahasiswa ya, sampai saat ini sampai tanggal 28 Desember total donasi yang masuk ada 22.100.000 rupiah dan 2.100.000 rupiah, dan kekurangannya masih 22.700.000 rupiah. Semoga apa yang kita infakkan, apa yang kita salurkan, semoga bisa Allah senantiasa balas dan berikan dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ya, jazakumullah para kaum muslimin senantiasa menyisihkan sebagai hartanya untuk membantu program Allah itu kepada Ustaz Yunus. Waktu yang tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, barakallahu fikum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Malam hari yang cerah dan berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah tabaraka wa taala, sama-sama kita menapak tilas menyelami kandungan demi kandungan faidah dari tema besar Sirah Nabawiyah. Kita masih dalam pembahasan tahun 5 Hijriah di bawah judul Perang Bani Al-Mustaliq atau Al-Muraisir. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyimak salah satu dari peristiwa yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah tersebut, menyangkut kehormatan pribadi seorang hamba Allah tabaraka wa taala, bukan hanya sekedar sahabat, melainkan bagian dari keluarga Nabi alaihi salatu wassalam. Tepatnya ini menyangkut kehormatan salah seorang istri Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan termasuk yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau adalah Aisyah
binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Pada halaman 416, mari kita dengarkan jamaah sekalian salah satu peristiwa yang di halaman 418 yang akan diceritakan langsung oleh Ibunda Aisyah. Berarti ini peristiwa yang kedua ya. Yang pertama sudah, yang kedua hadithatul ifki atau qissatul ifki, cerita palsu. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, kisah ini dicantumkan di dalam Sahih Al-Bukhari di kitab At-Tafsir, khususnya tafsir surat An-Nur. Panjang, bagi yang mau menghafal silakan. Ini mustahab, dianjurkan karena mengandung faidah yang banyak. Salah satunya bagaimana kita harus bermuamalah dengan segenap berita dan informasi yang berseliweran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kisah ini mudah-mudahan kita bisa semakin dewasa, semakin lapang dada. Apapun berita tersebut, baik bersifat duniawi, terlebih tentang agama, ataupun mengenai kehormatan dan nama baik saudara-saudara kita, satu akidah, satu keyakinan, maka tentunya kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menyesal di kemudian lantaran termakan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lebih-lebih 99%-nya justru memuat berita bohong dan juga palsu. Seperti halnya kisah yang satu ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melakukan perjalanan, beliau akan mengundi siapa di antara istrinya yang akan menyertai beliau. Kemudian diadakanlah undian dan ternyata akulah yang terpilih. Tidak selamanya undian itu terlarang. Ada undian yang diperbolehkan. Salah satunya undian semacam ini karena mungkin keterbatasan baik biaya, tenaga maupun akomodasi, armada, transportasi. Jika memang ada seorang yang memiliki beberapa keluarga, dia melakukan undian. Seperti halnya Nabi SAW. Aku pun berangkat bersama Rasulullah SAW. Kalau pada tahun 6 Hijriah terjadi peristiwa Sulhul Hudaybiyah, salah satu istri Nabi SAW yang saat itu menemani beliau adalah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Setelah turun ayat perintah berhijab, aku pun dibawa di dalam tandu. Kami melakukan perjalanan setelah perang usai. Ketika posisi kami telah dekat dengan Madinah, kemudian diperintahkanlah untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi saat itu aku menjauh dari pasukan untuk buang hajat. Setelah itu aku kembali untuk bersama-sama pasukan. Namun rupanya kalungku terjatuh. Aku pun pergi kembali mencari kalung tersebut sehingga membutuhkan waktu cukup lama untuk mencarinya. Orang-orang yang ditugaskan mengangkat tanduku telah mengangkatnya dan meletakkannya di atas untaku. Mereka menyangka bahwa aku telah berada di dalamnya, karena para wanita ketika itu pada umumnya berperawakan kurus, tidak ada yang gemuk, sebab mereka makan hanya beberapa sendok saja. Seperti halnya keadaan atau kondisi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di awal-awal beliau berbadan ramping, jadi tidak diketahui. Padahal di dalam tandu belum ada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga mereka tidak curiga ketika mereka mengangkat tanduku. Karena ketika itu aku adalah wanita yang masih sangat muda belia. Kemudian berangkatlah mereka. Ini menunjukkan jamaah sekalian rahimakumullah wa baraka fikum wa wafaqakum lima yuhibbuhu wa yarda. Para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an menjaga adab dan etika,
kepada sesama wanita secara umum, khususnya istri Nabi alaihi salatu wasallam, memperlakukan dengan sangat hormat dan sangat mulia. Mereka menjaga sampai-sampai efek dari itu mereka tidak mengetahui, lantaran memang pada saat kejadian perawakan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha masih ramping, sehingga tidak curiga sedikit pun bahwa di dalam tandu belum ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku baru mendapatkan kalungku kembali setelah pasukan berangkat. Aku bergegas kembali ke tempat peristirahatan semula, tetapi aku tidak menemukan siapapun. Lalu aku pun menunggu dengan harapan bahwa mereka merasa kehilanganku dan kembali lagi menemuiku. Ini termasuk ijtihad yang bagus. Tidak kemana-mana dengan asumsi akan mencari di tempat terakhir mereka menyangka kehilangan beliau. Ini terjadi pada saat dulu kakek rahimahullah ketinggalan jamaah pada saat itu umroh, karena beliau sedang asik lihat jajanan sana sini. Jadi akhirnya rombongan itu berlalu tanpa menyadari bahwa kakek masih tertinggal di pasar. Wah, bingung. Akhirnya inisiatif, udah duduk aja nggak kemana-mana. Betul, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, selang beberapa menit jamaah kemudian mencari-cari di tempat mereka menyangka dugaan kuat di sini, akhirnya ketemu. Begitu jamaah sekalian. Remeh-temeh tetapi berefek pada hal yang besar sebenarnya. Dari sini kita bisa mempelajari satu pola kehidupan. Terkadang kita jangan meremehkan sesuatu yang pada akhirnya akan menciptakan kebaikan. Hal apapun jangan pernah kita remehkan. Senyum kita saja di hadapan saudara kita bernilai sodakoh. Betul nggak jamaah? Tabassumuka fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu di hadapan saudaramu itu sodakoh. Namun jangan jadikan hadis ini kita mencela saudara kita yang mungkin mukanya memang stylenya begitu, modelnya begitu, jarang senyum. Apalagi dengan julukan-julukan yang tidak mengenakan, kanebo kering lah atau lain sebagainya. Jangan jamaah sekalian. Mungkin memang pembawaannya begitu. Dari sananya, model mukanya demikian. Jangan semua kita ukur dengan diri kita. Yang muka kita mungkin selalu senyum, nggak ada orang senyum saja. Justru ini menjadi tanda tanya. Nggak ada orang dia senyum-senyum sendiri. Jangan kita menyamakan semua orang seperti diri kita, atau diri kita harus seperti orang lain plek. Tidak, karena itu akan membawa kepada sebuah penderitaan. Berdamailah dengan hati, diri, dan keadaan. Yang penting kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik, dan juga beriman dengan keimanan yang baik. Allahu a'lam bishawab. Aku baru mendapatkan kalungku kembali setelah pasukan berangkat. Aku bergegas kembali ke tempat peristirahatan semula, tetapi aku tidak menemukan siapapun. Lalu aku pun menunggu dengan harapan bahwa mereka merasa kehilanganku dan kembali lagi menemuiku. Saat duduk, aku merasakan kantuk yang sangat berat hingga aku pun tertidur pulas. Tiba-tiba muncullah Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami yang bertugas untuk menyisir pasukan sweeping dan menemukanku. Ia melihat sepertinya ada manusia berbaju hitam tengah tertidur. Ia pun mendatangiku. Ketika melihatku, ia pun mengenaliku karena sebelum turun ayat hijab, ia pernah melihatku. Di antara sahabat yang pernah melihat wajah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha adalah Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Ketika aku bangun, ia pun mengetahuiku lalu mengucapkan kalimat istirja. Istirja kalimat apa jamaah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu istirja. Kemudian aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Demi Allah, tidak ada satu kata pun yang terlontar yang aku dengar dari mulutnya kecuali kalimat istirja.
Lalu ia mendekatkan kendaraannya kepadaku. Aku menjadikan tangannya sebagai tangga untuk naik ke atas kendaraan. Lalu ia berangkat sambil menuntun kendaraannya hingga kami bergabung kembali dengan pasukan saat mereka beristirahat dekat sungai. Tetap nanti ketemu lagi sebelum masuk kota Madinah. Akan tetapi sungguh celaka bahwa terdapat aktor intelektual penebar isu. Nah, ini terjemahannya cakep nih. Sudah mulai ada modifikasi dengan kalimat-kalimat yang kekinian. Terdapat aktor intelektual penebar isu apa yang tengah saya alami, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik dari Khazraj. Dulu sebelum Nabi SAW hijrah, Abdullah bin Ubay ini mau diangkat pemimpin di kota Madinah. Setelah kedatangan Nabi SAW, seluruh mata penduduk Madinah, khususnya Ansor dari Khazraj maupun Aus, tertuju kepada Nabi SAW, sehingga kepemimpinan mutlak dipegang kendalinya oleh Nabi SAW. Mulai dendam kesumat terus berkobar di hati Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga semua kebenaran tertutup di mata hatinya. Waliyadzubillah, nas'alullah salama wal afiyah. Semenjak kedatanganku ke Madinah, aku pun menderita sakit. Sementara orang-orang membicarakan isu dan aku tidak mengetahui akan hal tersebut. Sementara beliau, maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membuatku curiga dari sikap, karena aku tidak mendapatkan kelembutan dari beliau yang selalu aku dapati manakala aku tengah sakit. Saat sehat, sangatlah romantis. Terlebih ketika sakit, perhatiannya berkali lipat kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Kali ini kok agak berbeda. Tentu perubahan-perubahan seperti ini, siapa yang tidak curiga, betul nggak jamaah sekalian? Sebuah pola yang sudah bisa kita kenali dari awal, lalu ada perubahan, tidak mungkin tidak ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin. Begitu juga dirasakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia hanya masuk menemuiku dan mengucapkan salam, lalu bertanya, kaifatikum, kaifahaluki, bagaimana keadaanmu? Hanya itu saja. Kalimat yang terucap dari lisan Nabi SAW menanyakan keadaan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu pergi. Itulah yang membuat aku curiga. Sementara aku tidak merasa berbuat salah. Lebih-lebih kalimat terakhir ini, coba bayangkan jamaah sekalian. Tidak ada kalam, tidak ada klarifikasi, tidak ada konfirmasi, tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa saya ini salah. Baik ucapan mau tindakan. Ada apa? Sikap berbeda. Ini yang membuat pertanyaan besar dalam sanubari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini sebuah penderitaan khusus bagi orang yang sedang mengalami perasaan mendalam terhadap pasangannya, cinta yang begitu tulus sesama pasangannya, suami istri. Apabila terdapat keanehan dan perubahan sikap, ini bagian dari penderitaan yang mendalam dari salah satu pihak. Mau coba jamaah sekalian? Tidak perlu ditanya, setiap hari juga merasakan. Ini perasaan yang dirasakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba selami jamaah sekalian. Bagaimana kita bisa sedikit membayangkan apa yang dirasakan dalam hati ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Biasanya kehangatan yang beliau rasakan dikala sehat, lebih-lebih sakit. Kok ini hanya ucapan sebuah pertanyaan, kaifatikum, kaifahaluki, bagaimana keadaanmu? Setelah itu insorof, beliau pergi. Udah tidak ada kata-kata lain. Hingga pada suatu malam aku keluar rumah dan ditemani oleh Ummu Mistah. Ummu Mistah bibi dari pihak ibunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ummu Mistah namanya itu Royutoh.
punya anak namanya Mistah bin Utsasah. Jadi Mistah dengan Abu Bakar ini sepupuan ya jamaah ya. Jatuhnya sepupuan. Kalau Mistah dengan Ibunda Aisyah jatuhnya keponakan ya. Jadi manggilnya Om atau pamanah. Allahu a'lam bishawab. Untuk buang hajat yang biasanya dilakukan pada malam hari. Ini kebiasaan wanita Arab kala itu buang hajat di malam hari, tidak ada yang di siang hari. Biasanya masyarakat Arab apabila buang hajat akan mencari tempat yang agak jauh dan tersembunyi. Seperti misalnya ada dataran yang semakin ke bawah, itu yang mereka gunakan. Mereka mencari tempat yang jauh dari kediaman atau masyarakat, di tanah lapang, kemudian ada seperti turunan lembah kecil yang tidak membahayakan. Di situ biasanya mereka buang hajat. Biasanya masyarakat Arab apabila buang hajat akan mencari tempat yang agak jauh dan tersembunyi. Karena apabila kami membangun jamban, tahu jamban jamaah? Jamban di samping rumah akan sangat mengganggu sesuai dengan kondisi intelektual mereka saat itu. Namun bangsa Arab kala itu sudah dikenal, kebersihannya sudah dikenal. Salah satunya dengan cara buang hajat. Bukan berarti mereka itu belum memahami dan menemukan cara untuk membuat tempat buang hajat khusus. Sudah, hanya saja mereka berpandangan kalau membangun tempat buang hajat WC ibarat kita, toilet, bagi mereka itu akan mengganggu. Di antaranya aromanya tentu. Karena memang barangkali cara untuk bagaimana menghilangkan aroma-aroma tersebut belum bisa dilakukan secara baik. Mereka bisa saja membangun dengan sekat-sekat yang ada, akan tetapi barangkali pada saat itu belum bisa mencari solusi caranya supaya tidak mengeluarkan aroma yang tidak sedap, atau bagaimana caranya ini bisa hilang dalam waktu yang singkat. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Aku pun berangkat meninggalkan rumah bersama Ummu Mistah, anak dari Abu Roham bin Abdi Manaf, sedangkan ibunya adalah anak Sokhr bin Amir, bibi dari Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan putranya adalah Mistah bin Utsasah. Setelah selesai, aku pun kembali bersama Ummu Mistah. Tiba-tiba Ummu Mistah menggeram seraya berkata, "Ta'isa Mistah, celakalah Mistah." Kata-kata Ta'isa ini celaan, makanya kaget Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aku pun berkata kepadanya, "Bi sama kulti, betapa buruknya kalimat yang kamu ucapkan. Apakah kamu mencela orang yang pernah ikut perang Badar?" Jadi Mistah bin Utsasah ini termasuk veteran perang Badar. Ia berkata, "Nak, tidakkah kamu mendengar apa yang telah dikatakannya?" Aku bertanya, "Apa yang telah dikatakannya?" Kemudian ia pun menceritakan apa yang telah dikatakannya tentang isu yang beredar. Aku pun bertambah sakit, kepikiran jamaah sekalian. Lebih-lebih salah satu pemicu penyakit akan semakin parah, pikiran. Betul nggak jamaah? Pikiran. Maka dari itu, hendaknya ketika kita menjenguk orang sakit, kita ucapkan kalimat-kalimat yang baik, motivasi supaya hatinya semakin kuat dan semangat untuk bisa sembuh. Jangan kemudian kita tengok dan jenguk sahabat kita, "Kemarin tetangga saya 2 hari meninggal nih begini." Wah, sudah, dia makin bertambah sakitnya jamaah sekalian. Nanti malam khawatir koma lagi, besoknya sudah bendera kuning. Jangan. Tapi katakanlah dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik dan motivasi yang menguatkan. Kemudian ketika aku kembali ke rumahku dan Nabi SAW masuk menemuiku, lalu mengucapkan salam dan bertanya, sama ucap pertanyaannya pun kaifatikum, kaifahaluki kalau bahasa kita. Bagaimana keadaan? Aku berkata kepadanya, "Apakah engkau mengizinkan aku untuk menemui orang tuaku?" Jadi mau minta pulang jamaah aja sekalian. "Aku ingin memastikan isu yang beredar dari kedua orang tuaku." Beliau pun mengizinkan aku.
Aku pun pergi menemui kedua orang tuaku. Aku bertanya kepada ibuku, wahai bunda, sebenarnya apa yang tengah dibincangkan orang-orang? Ia menjawab, Ananda, tenangkan dirimu. Demi Allah, sedikit saja wanita melakukan keburukan di hadapan laki-laki yang mencintainya, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Aku berkata, subhanallah, apakah orang-orang tega membicarakan hal itu? Maka aku pun nangis sepanjang malam hingga pagi. Jamaah sekalian, coba kita mendalami, meresapi perasaan yang saat itu bergejolak dan sedang menyayat-nyayat, menimbulkan luka yang tak berdarah di hati Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahyu belum turun untuk mensucikan atau mungkin membebaskan tuduhan-tuduhan. Nabi SAW pun sikapnya pun sudah mulai berubah luar biasa. Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhum untuk diajak musyawarah untuk apakah beliau harus meninggalkan istrinya. Usama menyerahkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW yang mengetahui kesucian istrinya dan cintanya kepada masyarakatnya. Seraya berkata, ya Rasulullah, celaka orang yang menyebarkan isu tersebut dan kami tidak mengetahui apapun kecuali yang baik. Ini dari pandangan Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Lalu bagaimana menurut pandangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an? Sedangkan Ali berkata, ya Rasulullah, Allah tidak menyusahkan engkau, perempuan selainnya masih banyak. Jika engkau bertanya tentang hal itu kepada wanita yang lain, pasti ia akan membenarkanmu. Kalimat awal inilah yang kemudian digunakan oleh musuh-musuh Islam, khususnya yang tidak senang dengan Ali bin Abi Thalib, memberikan komentar-komentar yang buruk dan label-label yang tidak baik, serta suara-suara sumbang yang tidak mengenakan. Di antaranya, sebab beliaulah terjadinya perang Jamal, yang kala itu disertai dan diikuti oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Yang dengan kalimat ini katanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha memiliki dendam kesumat kepada Ali bin Abi Thalib alias sakit hati dan lain sebagainya yang menunjukkan dan memojokkan serta menyudutkan Ali bin Abi Thalib terhadap ucapannya ini. Padahal kata para ulama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tidaklah bermaksud demikian. Beliau adalah orang yang tahu persis bagaimana tindak tanduk kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam, kasih sayangnya, perhatiannya, kelembutan hatinya. Jangankan kepada keluarganya saja, kepada umat dan masyarakatnya saja, Nabi SAW itu merasa beban dan susah dalam batin dan hatinya. Itu salah satu karakter dari Nabi kita SAW. Di sini kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berijtihad, menganalisis supaya jangan berlarut-larut kesedihan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami jamaah sekalian. Dan ini satu hal yang wajar. Dalam artian setiap manusia pasti memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Tidak harus dalam hati kemudian menjatuhkan orang lain, tidak. Tetapi fokus perhatian Ali bin Abi Thalib kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena beliau tahu sejak kecil yang diasuh oleh Nabi SAW bagaimana lembutnya hati Nabi SAW. Sedikit saja ada masalah yang membuat beliau susah, terlihat jamaah sekalian. Marahnya Nabi SAW saja tidak perlu para sahabat tahu dengan ucapan dan nada yang tinggi. Muka beliau merah saja, para sahabat tahu Nabi ini marah apa enggak. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Bertahun-tahun, setiap detik, setiap waktu, setiap saat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ali hanya ingin Nabi jangan sampai kemudian gelisah, cemas, akhirnya kemaslahatan umum tidak bisa lagi beliau lakukan lantaran sedang mendapatkan cobaan yang demikian.
tanpa ada maksud sedikit pun dalam hati beliau untuk merobek kehormatan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Di sini pentingnya kita mempelajari sirah jamaah sekalian untuk mendudukan perkara sesuai dengan tempat dan keadaan sesungguhnya. Bisa dipahami? Dan ini sesuatu yang tidak lagi diungkit-ungkit oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak. Silakan baca sirah. Pentingnya kita belajar sirah nabawiyah dan sirah sahabat supaya kita bisa mengetahui. Banyak orang-orang yang gak suka, memiliki penyakit dalam hati, bagaimana caranya umat Islam kemudian mereka turun dan cara pandangnya terhadap kredibilitas para sahabat. Sudah mulai diragukan. Apakah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu termasuk sahabat, termasuk orang yang terpercaya? Bagaimana mungkin dia bisa mengumpulkan hadis yang banyak, padahal persahabatannya saja hanya dalam kurun waktu yang singkat, tahun 7 Hijriah baru masuk Islam. Nabi wafat tahun 11. Berarti berapa tahun persahabatan yang terjadi? Kurang lebih 4 tahun. Bagaimana mungkin kemudian bisa menghimpun hadis-hadis kurang lebih 7.000 atau 5.000 hadisan Nabi alaihi salatu wasallam? Berbagai cara. Ditusuk kehormatannya, dicari celah-celahnya. Kalau kita bungkam dan diam, tidak membuka semua aset-aset sumber ilmu kita, jamaah sekalian, Al-Quranul Karim, hadis Nabi alaihi salatu wasallam, sirah nabawiyah, sirah sahabat yang sudah dilakukan dan sudah dituliskan oleh para ulama kita terdahulu rahimahumullah, bagaimana kita bisa tahu kejadian sebenarnya? Umat Islam akan terus dalam kabut keterpurukan kalau seandainya tidak mau kembali kepada agama mereka. Kembali kepada agama adalah salah satu solusi agar kita bisa keluar dari keterpurukan menuju kejayaan dan kemuliaan. Hatta tarji'u ila dinikum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kita lanjutkan. Sudah masuk belum? Belum. Kita lanjutkan. Kemudian beliau memanggil Barirah binti Safwan. Ini budak yang dimerdekakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Punya suami namanya Mughith. Pernah dengar kisahnya jamaah sekalian? Mughith itu suaminya Barirah yang sama-sama dalam keadaan budak. Kemudian Barirah, entah Allahu a'lam bishawab, tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Mughith. Setelah Barirah selesai nyicil untuk memerdekakan dirinya, Mughith selalu menantikan cintanya Barirah, tapi Barirah tidak menyambut cintanya Mughith. Kemana-mana Mughith itu selalu menyertai, seakan-akan menjadi bayangan bagi Barirah dalam keadaan menangis. Ke pasar diikuti oleh Mughith, kemanapun diikuti, sampai Nabi SAW takjub. Tidakkah kalian takjub kepada cintanya Mughith untuk Barirah, tapi Barirah tidak lagi mencintai Mughith? Subhanallah, sampai segitunya cintanya Mughith. Cinta bertepuk sebelah tangan. Hai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan? Ia menjawab, tidak. Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku melihat ia, maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, adalah anak yang polos dan masih belia. Ia pernah tidur menunggu adonan keluarganya, ketika bangun ia langsung memakannya. Untuk menunjukkan kepolosan jati diri Ibunda Aisyah seperti itu. Pola hidupnya hanya seperti ini saja, nggak neko-neko kalau bahasa kita, karena saking polosnya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri. Hari itu ia meminta pengertian Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini yang coba saya ingin sampaikan jamaah. Sepertinya ada
kekeliruan dalam penerjemahan. Sebab kalimat aslinya faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dzara yauma idzin min Abdullah bin Ubay bin Salul. Ista'dzara itu artinya istansoro. Istansoro maksudnya Nabi berdiri di atas mimbar yang kala itu dihadiri oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Beliau minta ditolong, dibela terhadap perlakuan dan sikapnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang diketahui oleh Nabi SAW sebagai tokoh di balik semua cerita bohong ini. Bisa dipahami jamaah sekalian. Jadi artinya bukan ia minta pengertian. Bagaimana mungkin Nabi minta pengertian Abdullah bin Ubay bin Salul? Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik jamaah sekalian. Tidak mungkin Nabi merendahkan diri kepada orang munafik yang janji Allah kepada orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nasallallahu salama wal afiyah. Orang-orang munafik itu di keraknya neraka, di dasarnya neraka. Jadi tolong diganti, bukan minta pengertian, tetapi minta perlindungan, pertolongan, pembelaan dari para Ansor, Khazraj dan Aus terhadap sikapnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Nabi musyawarah, minta pendapat saya harus bagaimana terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Gitu maksudnya jamaah. Bisa dipahami? Jadi bukan minta pengertian. Tidak demikian bagi Nabi SAW. Lalu beliau naik mimbar seraya berkata, wahai kaum muslimin, siapa yang akan membelaku? Ini dia syahidnya. Menjadi bukti terhadap penerjemahan yang seharusnya tadi kita sudah singgung. Dari seorang laki-laki yang telah menyakiti keluargaku. Nabi sudah tahu sebenarnya siapa aktor intelektual di balik ini semua. Kita pakai penerjemahan. Nabi sudah tahu. Tetapi lantaran karena keadaan sedang kalut, ibarat benang sedang kusut, tidak mudah untuk mengurai itu, tidak mudah jamaah sekalian. Apalagi bangsa Arab kala itu sangat kental dengan asobiyahnya terhadap kekobilahan. Abdullah bin Ubay bin Salul ini bagian dari Khazraj. Jangan sampai Nabi SAW menyakiti Ansor dari kalangan Khazraj. Terlebih nanti akan membuat rivalnya dulu sebelum datang Islam, yaitu Aus, akan termakan lagi sehingga terjadi peperangan lagi. Disitulah kemudian Nabi meminta para sahabat untuk urun rembuk, musyawarah, minta pendapat. Tidak kemudian langsung, kalau Nabi mau langsung bisa. Tetapi efeknya kan nanti luar biasa. Di sini kejelian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali yang baik. Sesungguhnya mereka telah menyebutkan seorang lelaki yang aku tidak mengenal lelaki itu kecuali sebagai orang yang baik. Siapa maksudnya? Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulami radhiyallahu ta'ala. Yaitu laki-laki yang tidak pernah menemui keluargaku kecuali bersamaku. Maka berdirilah Sa'ad bin Mu'ad Al-Ansari dan berkata, ya Rasulullah, aku akan membelamu. Seandainya orang itu adalah dari kalangan suku Aus, maka akan aku penggal lehernya. Seandainya dari teman-teman kami suku Khazraj, maka kami siap melaksanakan apapun yang engkau perintahkan. Lalu berdiri pula Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj. Baru begini aja sudah mulai jamaah sekalian terpantik mereka, apa bahasa lainnya, termakan emosi. Baru begini saja, coba bayangkan kalau seandainya Nabi mengatakan, saya hari ini akan mengeksekusi siapa aktor intelektual di balik semua berita bohong ini. Wah, bisa terjadi perang saudara lagi jamaah sekalian. Sa'ad bin Ubadah dari Khazraj, ia adalah lelaki yang baik kata Ibunda Aisyah, tetapi ia terbakar oleh emosi dan sikap fanatismenya. Ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad dari Aus, kamu berbohong. Demi Allah kamu tidak boleh membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Lalu Usaid bin Khudair berdiri. Ia adalah paman Sa'ad bin Mu'ad dari Aus.
seraya berkata kepada Sa'ad bin Ubadah yang dari Khazraj, kamu yang berbohong, demi Allah kami pasti dapat membunuhnya. Kamu adalah munafik yang membela orang-orang munafik. Tuh, udah sampai situ jamaah sekalian. Kemudian emosilah suku Aus dan Khazraj dan mereka ingin saling membunuh. Nas'alullah salama wal afiyah. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berdiri di atas mimbar di hadapan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menenangkan dan meredam suasana hingga akhirnya mereka diam dan beliau pun diam. Padahal Nabi masih ada, tetapi kerusuhan, kericuhan dan gejolak tak tertahan juga di hati-hati para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Aisyah berkata, aku habiskan hari-hariku untuk menangis dan tidak tidur. Paginya kedua orang tuaku berada di sampingku. 2 hari sudah aku habiskan untuk menangis dan tidak tidur. Coba bayangkan jamaah sekalian, ya Allah, betapa menderitanya beliau radhiyallahu taala anha. Keduanya menyangka bahwa tangisan itu akan menghancurkan kehidupanku. Ketika keduanya tengah duduk di sampingku, tiba-tiba ada seorang wanita Ansor yang datang minta izin untuk menemuiku. Aku pun mengizinkannya. Ia duduk di sampingku dan menangis bersamaku. Tiba-tiba datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk menemuiku. Beliau mengucapkan salam lalu duduk. Padahal semenjak isu itu merebak, belum pernah beliau duduk di sampingku. Nabi juga dalam satu sisi beliau manusia seperti kita. Meskipun para ulama memiliki 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, sebenarnya Nabi itu sudah tahu mengenai bersihnya Ibunda Aisyah dari tuduhan-tuduhan semacam ini. Tetapi karena kondisi sudah carut marut, sudah kusut, Nabi tidak mau bertindak yang nanti berefek kepada gejolak antara Aus dan Khazraj. Ini pendapat pertama. Nabi ingin menunggu waktu yang tepat, salah satunya klarifikasi atau pembebasan diri Ibunda Aisyah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pendapat yang kedua, Nabi betul-betul tidak tahu. Sebagai bukti, Nabi mengajak musyawarah 2 sahabat, Usama bin Zaid dan siapa tadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. 1. Yang kedua, Nabi berdiri di atas mimbar dan beliau meminta pembelaan, minta pendapat para sahabat mengenai berita-berita dan isu-isu yang tidak benar terhadap istri beliau sallallahu alaihi wasallam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ajmain. Ini 2 pendapat ulama mengenai apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu sebenarnya tentang Ibunda Aisyah terbebas dari ini semua. Ini pendapat para ulama. Sebulan sudah wahyu tidak turun. Sebulan, coba bayangkan jamaah. Sehari saja kita dituduh itu bumi seperti sempit dalam dada ini. Padahal bumi itu luas apa sempit jamaah? Nah, tergantung kita memandang gimana. Kalau kita memandang sempit ya sempit. Misalnya daerah Bekasi udah padat masyarakat. Seperti itu baru sehari. Ini sebulan jamaah sekalian. Nabi sikapnya berubah. Wahyu pun tak kunjung turun memberikan penjelasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi ada hal yang membuat satu pelajaran sangat berharga untuk kita. Kepercayaan diri Ibunda Aisyah. Identitas beliau sebagai seorang muslimah, sebagai orang beriman, tidak kemudian gentar, tidak kemudian rapuh, sehingga menjual akidah dan menghujat Allah Tabaraka wa Ta'ala, namun tetap beliau itu kokoh terhadap agama, akidah, dan juga keimanan. Mudah-mudahan sikap Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita semua jamaah sekalian. Sehebat apapun ujian, cobaan, musibah yang menerpa kehidupan kita, meskipun kita sadar dan kita tidak pernah bisa menjamin siapapun termasuk diri sendiri, dikala musibah menerpa kehidupan kita, kita akan kokoh dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa menjamin, betul nggak jamaah? Barangkali ada satu kondisi yang membuat kita lemah, tapi terus
kita harus bangun lagi dan yakin seyakin-yakinnya di balik semua ujian pasti ada hikmah dan tidak mungkin ujian itu akan terus ada, satu saat ia akan hilang. Fa inna ma'al usri yusro, inna ma'al usri yusro. Tinggal kita yakin atau tidak kepada Allah tabaraka wa taala. Ibunda Aisyah, kurang baiknya bagaimana istri Nabi alaihi salatu wasalam, seorang wanita yang solehah, anak dari seorang pria yang siddiq, orang terbaik kedua setelah Nabi alaihi salatu wasalam. Kedati pun demikian, Allah punya rencana di luar dugaan manusia. Dan rencana Allah itu pasti baik. Hukum Allah itu pasti baik. Allah ingin mengangkat derajat keluarga Nabi alaihi salatu wasalam. Allah ingin membersihkan dan mensucikan semua istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam, khususnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Allah ingin angkat derajat beliau setinggi-tingginya, mengungguli seluruh wanita di alam semesta ini. Dengan ujian yang begitu berat, sebulan lamanya tidak ada informasi pembelaan, termasuk wahyu turun kepada Nabi, tidak ada. Bukannya tidak ada, namun belum ada. Hati semakin bergejolak, semakin sempit dada ini, tetapi tidak menyurutkan keimanan beliau radhiyallahu taala anha akan keyakinan bahwa suatu saat Allah pasti akan menolong saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah masuk Isya belum? Sudah, monggo adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Sebulan sudah wahyu tidak turun kepadanya yang menjelaskan tentang diriku. Lalu beliau membaca syahadat, kemudian berkata, amma ba'du, ya Aisyah, aku telah mendengar isu tentang dirimu. Kalau kamu tidak bersalah, Allah pasti akan membebaskanmu. Namun apabila kamu merasa berbuat dosa, mohonlah ampun kepada Allah dan bertaubatlah. Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan kesalahan dan mengakui kesalahannya, lalu ia bertaubat kepada Allah, pasti Allah akan menerima taubatnya. Kalimat ini juga menunjukkan Nabi SAW tidak mengetahui tentang hakikat peristiwa yang terjadi, khususnya terhadap Ibunda Aisyah. Karena kalimat ini kan kalimat yang dalam, kalimat yang terucap terjadi antara suami dengan istri. Efek dan taruhannya adalah kepercayaan.
menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya dan masih ada keraguan sebagai sisi kemanusiaannya beliau terhadap isu-isu yang merebak. Selesai beliau menyampaikan ucapannya, air mataku pun semakin berlinang deras, sudah jatuh ketiban tangga. Aku berkata kepada ayahku, jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Ayahku berkata, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada Rasulullah. Bingung Abu Bakar juga mengucapin apa. Nggak punya bukti. Kemudian beliau dihadapkan dengan orang yang sangat berwibawa, yang beliau sangat cintai melebihi dari keluarga Rasulullah SAW. Bingung akhirnya apa yang harus saya katakan. Tapi di sisi yang lain, ini anak saya. Keadaannya sedang mengalami kesulitan yang sangat luar biasa. Bingung akhirnya. Aku berkata kepada ibuku, jawablah apa yang dikatakan Rasulullah. Ibuku menjawab, aku tidak tahu apa yang seharusnya aku katakan kepada Rasulullah. Akhirnya aku pun berkata, aku adalah wanita yang masih muda. Aku tidak banyak membaca Al-Quran. Demi Allah, aku telah mengetahui bahwa kalian telah mendengar isu itu sehingga kalian meyakini kebenarannya. Seandainya aku katakan kepada kalian sesungguhnya aku tidak berbuat dan Allah mengetahui bahwa aku tidak berbuat, pasti kalian tidak akan mempercayainya. Sampai akhirnya Ibunda Aisyah rasa percayanya kepada mereka itu semakin menurun. Hingga beliau mengucapkan, selain Allah pasti kalian gak akan mempercayainya. Demi Allah, tidak ada jawaban untuk kalian kecuali seperti apa yang pernah dikatakan oleh ayahnya Yusuf. Siapa nama ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Ya'qub. Dalam surat Yusuf ayat 18, fasabrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Itu ucapan Nabi Ya'qub alaihi assalam. Sabar yang indah dan Allah penolong dari apa yang kalian ceritakan. Kemudian aku berpaling dan berbaring di atas tempat tidurku. Tidak punya bukti jamaah sekalian. Wanita lemah hanya bisa mengutip ucapan Nabi Ya'qub alaihi salam, fasabrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Cuma itu saja. Aku mengetahui bahwa aku tidak melakukannya dan Allah pasti akan membebaskanku dari isu tersebut. Garis bawahi jamaah sekalian. Dan Allah pasti akan membebaskanku dari isu tersebut. Ini yang tadi kita maksud. Sekalipun beliau dalam keadaan lemah lunglai, hati hancur berkeping-keping yang tidak tahu berapa jumlah kepingan itu. Tidak ada orang sepertinya yang akan percaya. Tidak ada orang yang bisa dipercaya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi kita maksudkan sebelum adzan. Tetap kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seakan-akan leher ini sudah semakin tercekik jamaah sekalian, yakinlah seyakin-yakinnya. Kalau yakin dalam bahasa Indonesia hurufnya kaf. Kaf apa namanya? K. Supaya makin yakin bukan K lagi, pakai Q. Yakin jamaah sekalian. Supaya kita yakin. Siapa sih yang pernah akan menyangka di tanah gersang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan. Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam menempatkan istri dan anaknya Sematawayang yang pada saat itu masih sangat merah di tanah tandus. Kalau bukan karena keyakinannya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin. Dan betul datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi demi Allah aku tidak pernah menyangka bahwa Allah akan menurunkan wahyu yang dibacakan tentang diriku. Bagiku sangat merendahkan apabila Allah berbicara tentang diriku dengan perintah untuk dibacakan. Namun aku berharap semoga Rasulullah SAW bermimpi bahwa Allah membebaskan aku dari tuduhan palsu. Jadi Ibunda Aisyah itu tidak pernah menyangka bahwa pembebasan diri beliau akan dikisahkan langsung di dalam Al-Quran oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibunda Aisyah hanya berharap minimal Allah kasih tahu dalam mimpi Nabi SAW. Tapi Allah kan punya cara lain sesuai dengan kebijakannya.
fa'alul lima yurid. Demi Allah, tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lain pun belum ada yang meninggalkan ruangan, masih di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan. Tiba-tiba turunlah wahyu kepadanya. Beliau berkeringat deras. Ini salah satu tanda beliau dapat wahyu. Keadaannya begini. Karena begitu beratnya wahyu yang turun kepadanya, kemudian beliau tersenyum bergembira. Kalimat yang pertama kali diucapkannya adalah, ya Aisyah, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan palsu. Faqad bara'aki. Ini begitu kata Nabi SAW. Ibuku berkata kepadaku, berdirilah mendekat kepadanya. Aku berkata, demi Allah, aku tidak akan berdiri untuknya dan aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wajar manusia. Apalagi wanita masih jengkel sama sang suami. Ibunda Aisyah juga manusia biasa, jamaah sekalian. Jadi beliau mengatakan, aku tidak akan berdiri untuknya dan aku tidak akan memuji siapapun kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nur ayat 11 sampai 20. 10 ayat untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Allah menurunkan ayat yang menjelaskan kebebasanku Abu Bakar As-Siddiq yang selalu memberikan bantuan nafkah kepada Mistah bin Utsatsa karena hubungan keluarga dan kefakirannya, bersumpah, demi Allah aku tidak akan memberi bantuan lagi sedikit pun kepada Mistah selama-lamanya karena tuduhannya terhadap Aisyah. Ini orang jengkelin banget jamaah sekalian. Air susu dibalas dengan air tuba. Kalau kita sana pergi cari bumi Allah yang lain, seperti itu. Abu Bakar juga demikian. Di awal pertama kali emosi beliau meledak-ledak. Tetapi kemudian Allah menurunkan firman-Nya surat An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian itu bersumpah an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, dan hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Lalu Abu Bakar menjawab, bala wallahi, tentu demi Allah aku lebih suka Allah mengampuniku. Secepat itukah perubahan yang terjadi pada diri Abu Bakar? Semudah itukah jamaah sekalian? Tidak heran kalau berbicara tentang sahabat, inilah mereka jamaah sekalian, orang yang paling mudah menerima kebenaran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, di antara cara efektif untuk meredakan emosi dan amarah beliau bagi mereka yang sudah paham tentang karakter Umar, bacakan firman Allah, bacakan hadis Nabi SAW. Sehebat apapun amarah yang meledak-ledak pada diri Umar, langsung reda seketika itu juga dengan izin Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Beliau pun kembali berjanji akan memberikan bantuan seperti sedia kalanya. Seraya berkata, demi Allah aku tidak akan pernah menghentikan bantuan kepadanya selama-lamanya. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Zainab binti Jahshin tentang isu yang menerpaku. Ya Zainab, apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu lihat? Zainab binti Jahshin ini istri Nabi SAW setelah bercerai dengan siapa? Zaid bin Harithah radhiyallahu taala. Ia menjawab, ya Rasulullah, aku telah melindungi telinga dan mataku. Tidak ada yang aku ketahui kecuali yang baik-baik. Dialah di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerti perasaanku dan Allah menjaganya dengan sifat waro. Salah satu istri Nabi yang menutup mata telinga terhadap isu yang sangat rendah ini adalah Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha. Sementara saudaranya Hamnah memeranginya, maka ia pun termasuk orang-orang yang celaka karena termasuk yang menyebarkan isu. Setelah turunnya surat An-Nur 10 ayat ini 11 sampai 20, Nabi alaihi salatu wasallam
menghukum beberapa sahabat yang ikut terlibat dan keterlibatannya sangat-sangat mendominasi merebaknya isu ini. Di antaranya adalah Hasan bin Thabit, termasuk penyairnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Mistah bin Uthathah ini, lalu Hamnah binti Jakshin, saudarinya Zainab binti Jakshin radhiyallahu taala anhum, dengan 80 kali cambuk. Mereka mendapatkan tuntutan hukuman atas perbuatan melakukan tindak pidana menuduh tanpa bukti dan tanpa fakta. Sehingga had hukuman yang mereka terima adalah 80 kali cambukan. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan Abdullah bin Ubay bin Salul? Justru dialah aktor intelektual di balik cerita bohong ini. Sedikit pun, 1 inci pun tubuh kulit Abdullah bin Ubay bin Salul tidak menerima hukuman di dalam agama Islam yang diterapkan oleh Nabi SAW. Kata para ulama rahimahumullah, Allah ingin mengampuni 3 sahabat tadi. Allah ingin meringankan penderitaan 3 sahabat tadi. Apa penderitaan yang dimaksud? Penderitaan hati yang begitu sakit, merasa bersalah terhadap keterlibatan mereka dalam menebarkan isu yang bohong ini. Bisa dipahami jamaah sekalian? Sakit di hati, rasa bersalah di dalam batin itu kan termasuk sebuah hukuman yang berat sebenarnya. Allah ingin meringankan dengan cara ditegakkan hukum. Karena ini menunjukkan para sahabat paham dengan adanya hukum ini berarti mereka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Lalu kepada Abdullah bin Ubay bin Salul tidak sedikit pun hukuman dilakukan dan ditegakkan terhadap dirinya karena memang Allah sudah siapkan dia tempatnya di neraka jahanam. Buat apa lagi? Sudah biarkan. Tidak perlu lagi adanya hukuman karena hukuman yang berlaku adalah sebagai penebus dosa. Sudah biarkan. Allah ingin memberikan hukuman berkali-kali lipat untuk Abdullah bin Ubay bin Salul atas keterlibatannya, bahkan bukan terlibat, sebagai otak dalang dari isu yang merebak ini nanti di neraka jahanam yang paling bawah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Jadi terkadang jamaah sekalian, orang-orang kafir, mereka itu semakin jahat, semakin buruk dibiarkan oleh Allah, bukan berarti Allah itu ridho dan mereka tidak mendapatkan hukuman, bukan. Tetapi Allah ingin melipat gandakan berkali-kali lipat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala hukumannya nanti di neraka jahanam. Itu dia. Meskipun namanya kita hidup dan kita melihat sendiri kekejaman yang dia lakukan, tentu tidak mungkin kita tidak mengatakan kita marah atau jengkel, kan tidak mungkin. Kita jengkel. Tapi yakinlah jamaah sekalian, Allah punya rencana sendiri. Meskipun tetap kita harus berdoa, kita menolong dengan apapun yang kita bisa, dengan doa, dengan harta, dengan jiwa, dengan jihad fisabilillah. Tetapi tetap balasan yang akan diterima sudah Allah siapkan. Abdullah bin Ubay bin Salul selamat dari dunia ini, bebas dari audit amalan-amalannya, tetapi di akhirat tidak akan pernah bisa jamaah. Sudah Allah siapkan orang-orang munafik di keraknya neraka jahanam. Wal iyadzubillah. Nas'alullah salama wal afiyah. Satu pertemuan hanya kita khususkan dengan cerita Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Cerita bukan sembarang cerita, tapi cerita mengandung faidah yang begitu besar, layak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagaimana kita bermuamalah dengan berita, informasi. Di surat An-Nur ayat 11 sampai 20 ini jamaah sekalian, ada ayat 12 yang mudah-mudahan seolah-olah ini bisa menjadi rumus dasar saat kita bermuamalah dengan informasi. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 12-nya. Kenapa orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan perempuan
Mereka nggak berbaik sangka terhadap diri mereka pada saat berita itu menyebar. Kenapa? Allah tanyakan jamaah sekalian. Pertanyaan Allah ini kan berarti menunjukkan pertanyaan atas ketidaksukaan Allah dan ketidakridhoan Allah terhadap sikap kebanyakan orang-orang beriman pada kala itu. Yang termakan isu murahan dan rendahan bahwa ibunda Aisyah main serong kepada sahabat Sofwan bin Al-Mu'attal radhiyallahu ta'ala. Kenapa kalian tidak berprasangka baik terhadap diri kalian juga kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala? Wa qalu hadza ifkum mubin. Dan kenapa kalian tidak mengatakan ini berita bohong yang nyata? Tapi justru di antara kalian malah memviralkan celaan yang sangat-sangat tegas dari Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai kita merasakan penyesalan. Maka apapun beritanya tentang saudara kita, pelajari dulu jamaah sekalian. Kita pelajari dulu. Kalaupun ternyata benar isu itu, kemudian kita pelajari sikap kita berikutnya. Apa tindakan kita yang harus kita lakukan berikutnya? Apakah kita viralkan? Kita buat status, si Fulan bin Fulan telah melakukan ini, selesai. Apakah seperti itu? Atau bagaimana? Ini kan juga harus ada siasat. Ingat, dia saudara kita. Yang terpatri dalam sanubarinya kalimat yang sama dengan kalimat di hati kita, la ilaha illallah. Hati-hati jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.